Mega pulang, Jatim menang. Jawa Barat dihuni oleh para pemain berlabel timnas. Farhan Halim, Boy Arnes, Hendra Kurniawan, setter Jason Nathanael, Prasojo, libero. Karena di dua provinsi ini merupakan epicentrum ataupun pusat pembinaan yang paling baik. Kenapa sih Proliga kok timnya dari Jawa semua, nggak ada dari tim luar Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua mau bahas tentang final bola voli putri dan putra di PON 2024 ini ya, dimana Mega pulang, Jatim menang. Nah, ini nih Jawa Timur akhirnya meraih kembali medali emas setelah 24 tahun puasa gelar. Hal ini membuat dominasi emas bola voli putri tim Jawa Barat terhenti oleh Jawa Timur di PON 2024 kali ini. Jadi di PON terakhirnya Mega berhasil mempersembahkan medali emas untuk provinsinya ya. Wah, selamat nih Mega. Akhirnya di tahun 2024 ini memang benar-benar tahunnya Mega ya, dimana dia bisa mempersembahkan posisi 3 untuk Red Spark setelah sebelumnya tidak pernah mencapai fase knockout, dan juga juara Proliga untuk pertama kalinya bersama tim BIN, dan juga di PON kali ini berhasil membawa medali emas untuk provinsi tercintanya. Luar biasa Mega nih, persembahan untuk sang ayah ya dari wawancaranya tadi. Dan juga kita juga patut apresiasi ya tim Jawa Barat ini yang mampu tampil cukup bagus ya hingga partai final. Namun di partai final ini memang kelihatan sekali ya Mega menjadi faktor X yang membuat tim Jawa Barat kesulitan untuk membendungnya. Apalagi di Jawa Timur ini nih, ketika poin-poin krusial atau poin-poin yang sulit, Mega ini bisa diandalkan untuk mendulang poin, dan terbukti tadi ketika di set terakhir 3 atau 2 poin ya terakhir itu dipersembahkan oleh Mega. Dan juga servis Mega ini beberapa kali juga membuahkan ace ya. Nah, di Jawa Barat sendiri ini tadi ada masalah receive ya, di mana Jawa Barat sempat unggul jauh, namun bisa tersusul oleh tim Jawa Timur karena receive yang cukup menyulitkan untuk setter Tisha ya. Jadi Jawa Timur berhasil mengejar dan akhirnya Jawa Timur menang ya. Sementara itu di pertandingan putra, Jawa Barat tanpa kesulitan berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah dengan skor 3-0. Ya, ini sih udah bisa diprediksi ya, karena secara kekuatan Jawa Barat dihuni oleh para pemain berlabel timnas. Sebut saja Farhan Halim, Boy Arnes, Hendra Kurniawan, setter Jason Nathanael, terus Prasojo, libero, terus quickernya siapa lagi? Si Cep Indra Agustin. Wah, ini udah jaminan emas lah ya, mungkin 100% timnas ya ini kalau bisa dibilang. Di posisi opposite juga ada Marjose ya, yang memang belum merasakan dipanggil timnas ya, tapi memiliki potensi karena persaingan di sektor opposite di timnas ini benar-benar sangat berat ya untuk bisa ditembus oleh Marjose. Dan Jawa Barat berhasil mempertahankan medali emas yang direbut mereka dari Jatim di PON 2020 lalu ya, di mana Jawa Barat berhasil mematahkan dominasi Jatim saat itu. Yang kita tahu Jatim juga merupakan tim yang sangat kuat ya, apalagi ketika tahun 2016 ke belakang itu Jatim sangat mendominasi sekali ya di sektor bola voli putra, yang merupakan langganan emas oleh Jawa Timur, diperkuat oleh para pemain-pemain binaan Samator Jawa Timur ya, nggak ada lawan sih kalau di sebelum 2020 lalu. Namun ketika PON 2020 Jawa Barat ini mulai naik ya. Sementara Jawa Timur kayaknya masih regenerasi ya. Nah, nggak heran sih kalau di sektor putra dan putri ini
atau Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur ini mendominasi, karena di dua provinsi ini merupakan epicentrum ataupun pusat pembinaan yang paling baik di kedua sektor ini ya. Kita tahu di Jawa Timur, di sektor putra itu ada Surabaya Samator dan Indomaret Sidoarjo yang merupakan pusat atau kawah candra di muka untuk para pemain putra yang cukup bagus ya. Sebut saja Hernanda Julfi, Dimas Saputra, Bintang Saputra, Alvin Daniel, terus siapa lagi ya? Kukuh, itu binaan-binaan dari Indomaret Sidoarjo. Sementara di Samator udah nggak usah diragukan lagi ya, pusatnya pemain-pemain bagus ya. Rifan Nurmulki, terus Nizar ya, semualah udah pada tahu semua ya. Sementara itu di Jawa Barat saat ini ada dua epicentrum atau pembinaan yang sangat baik, yakni di tim Pasundan dan juga tim Bogor Lavani. Ini kedua tim ini yang menyumbang pemain paling banyak di tim Jawa Barat di PON kali ini. Yang kita tahu Pasundan juga sekarang sudah mendapat sokongan dana dari BIN ya, khususnya dia kan mengambil nama dengan Stin BIN Pasundan atau Stin Pasundan. Sementara itu Lavani kita tahu ini merupakan salah satu klub yang didirikan oleh mantan presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang pembinanya memang sangat baik sekali ya, dari mulai fasilitas, pelatih, semuanya itu sangat diperhatikan sekali oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga menghasilkan pemain-pemain yang sangat berkualitas. Nah, ini yang jadi jawaban dari banyak pertanyaan netizen nih yang banyak menanyakan di sosmed. Kenapa sih para pemain timnas itu rata-rata diisinya hanya dari Pulau Jawa, atau Proliga kok timnya dari Jawa semua, nggak ada dari tim luar Jawa? Ini jawabannya, karena pembinaan di Pulau Jawa itu sampai saat ini ya memang masih yang terbaik ya. Sehingga para pemain atau bibit-bibit unggul dari luar Pulau Jawa juga harus hijrah ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu bola voli. Kita tahu kan di Rifan Nurmulki itu aslinya kan orang Jambi, tapi dia harus pindah ke Surabaya untuk menimba ilmu voli di Surabaya Samator. Atau yang terbaru misalkan Boy Arnes, Hendra Kurniawan, itu Jason Nathanael. Mereka para pemain yang dari luar Pulau Jawa. Kita tahu kan Hendra orang Riau, Boy Arnes orang Sumut, Jason orang Manado, itu pindah ke Jawa Barat untuk menimba ilmu bola voli yang lebih baik ya, sehingga mereka bisa dipantau oleh tim nasional. Nah, ini kenapa nih sampai saat ini juga saya masih belum menemu jawabannya, kenapa bola voli di luar Pulau Jawa itu masih tertinggal ya dari Pulau Jawa itu sendiri. Ya, analisis saya sih ya masalah sponsor dan juga mungkin Pengprov atau pengurus PBPSI provinsinya ya yang kurang jalan atau mungkin kurang kreatif dalam mencari sponsor. Dan kita tahu juga di luar Pulau Jawa itu banyak juga sih ya perusahaan-perusahaan gede gitu. Tapi kita nggak tahu lah, itu mungkin ke depan kita bisa tunggu inovasi-inovasi dari pengurus PBPSI untuk lebih memajukan bola voli di luar Pulau Jawa ya, agar tidak terkesan Jawa sentris. Dan saya juga berharap nih Bayangkara kan sekarang membuat home base di Pontianak. Mudah-mudahan Bayangkara ini juga membuat semacam klub pembinaan bola voli ya, dari usia dini sampai usia umur senior gitu di luar provinsi atau di Kalimantan, untuk menjaring atlet-atlet di Pulau Kalimantan sehingga nanti bisa terpantau oleh tim nasional ya. Jadi mungkin ke depan mudah-mudahan sih Bayangkara atau tim-tim angkatan ya, yang saya tahu kayak tim TNI AU, TNI AL, itu TNI AD, itu mungkin bisa membuat tim-tim dari kelompok umur juga ya di daerah-daerah, apalagi mereka kan jangkauannya luas ya. Jadi tidak asal ketika perekrutan mereka dari klub-klub kecil mana direkrut jadi TNI AL atau TNI AD, jadi mereka jadi PBPAD, PBPAL,
Tapi mereka dari dasarnya itu sudah ada dari klub-klub pembinaan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ke depan tim-tim PBV ini juga bisa membuat untuk level kelompok umur ya. Jadi bisa menjaring lebih banyak atlet-atlet masa depan. Nah, mungkin itu sih ya. Tapi saya juga kurang tahu ya apakah tim-tim angkatan ini atau tim Polri ini sudah punya PBV yang mengurusi atau menjaring dari usia kelompok umur atau belum ya. Mungkin bisa ditambah atau dikomentari ya. Kalau memang sudah ada ya, saya mohon koreksinya. Nah, mungkin itu saja konten kali ini yang membahas seputar ya ini mah hanya intermezzo ya atau pembukaan untuk membuka konten bola voli yang kayaknya jarang banget ya podcast bola voli. Saya pengen membahas voli ya mungkin ke depannya. Dan di konten selanjutnya mungkin saya ingin membahas tentang bola voli atau Liga Korea atau Kopo Cup atau Japan League atau Italian League atau apa aja ya seputar bola voli. Mungkin sekian konten kali ini, sekedar pembukaan aja. Maaf masih belepotan atau masih nggak terstruktur karena ya masih meraba-raba ya. Oke, sekian. Jangan lupa like dan subscribe biar kita makin akrab, makin semangat bikin video. Jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman kalian. Atau jangan lupa komen kalau memang kata-kata saya atau pendapat saya ini memang ada yang perlu dikoreksi ya. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam bola voli.